Berawal dari seorang pemuda Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda dengan niat ingin memerdekakan Indonesia, membebaskan Indonesia dari belenggu penjajah bernama Atsa. Setelah menempuh pendidikan bertahun-tahun, tibalah saat ia pulang kembali ke tanah airnya. Namun, kali ini ia tidak sendiri. Ia berpulang bersama salah seorang bangsa Belanda itu bernama Fidel. Ia adalah orang yang ramah, baik dan sopan. Tak heran jika ia ingin membantu bangsa Indonesia terlepas dari bangsanya sendiri. Baginya, setiap negara memiliki kewajiban untuk melakukan kemerdekaan sampai akhir hayat bangsa. Sampailah Atsa dan Fidel di kampung halaman Atsa. Di sana mereka bertemu dengan bangsawan desa yang sedang melakukan kegiatan mereka dengan tawa. Terlihat tidak ada masalah penjajah yang menyerang. Namun semua berhenti dan terdiam ketika melihat seorang bangsa Belanda berdiri tepat di depan pintu masuk desa mereka. Atsa dan Fidel memasuki pedesaan dengan banyak tatapan dari warga desa. Fidel mencoba tersenyum dengan prasangka untuk menghilangkan rasa takut dengannya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan sekelompok pemuda yang tengah berdiri menghadap keduanya dengan berbagai senjata di tangan mereka. Siapa ini? Mau apa bentar ke sini? Nah, bikin bukan orang jahat seperti Belanda yang kebanyakan. Aku tak percaya. Pada sering buat aku salah. Tidak, bikin bukan seperti mereka. Sudahlah, ini sangat itu. Akhirnya Atsa dan Fidel memutar jalan pergi ke arah di mana mereka masuk dan mencari jalan lain agar bisa sampai ke tempat tinggal Atsa dan Fidel. Setelah mencari berbagai jalan dan cara, akhirnya keduanya tibalah di tempat tinggal Atsa dan Fidel. Mereka melihat seorang wanita tua sedang duduk bertidur di halaman rumahnya. Ibu, ini aku, Atsa. Kemudian mereka menikmati hari itu tanpa sepengetahuan warga penduduk desa. Di lain hari, Atsa melihat Fidel yang sedang termenung di luar kamarnya. Apa yang kamu pikirkan? Tidak. Jangan pikirkan perkataan mereka, jadilah dirimu sendiri. Bagaimana kalau kita awal memberi ilmu kepada yang membutuhkan? Aku setuju. Ayo. Menuju desa sebelah. Secara perlahan mereka membagi ilmu yang mereka dapat kepada warga Indonesia. Meski tidak banyak memberi ilmu, mungkin bisa ilmu itu akan berguna bagi mereka suatu saat nanti. Banyak yang mulai mempercayai Fidel sang bangsa Belanda bahwa ia membela Indonesia. Bahkan warga desa Atsa pun mulai percaya sedikit demi sedikit, membuat Fidel senang. Di saat pelaksanaan proses belajar itu, tiba-tiba datanglah bangsa Belanda menyerang desa. Penyerangan itu membuat warga panik dan berdesakan untuk bersembunyi. Namun berbeda dengan pasukan pemuda-pemudi Indonesia. Tanpa pamrih mereka maju kepada depan menyerang balik bangsa Belanda. Meski tipis, akhirnya mereka dapat membuat mundur pasukan Belanda yang memang tidak seberapa. Saat itu juga terjadi perselisihan di antara pemuda-pemudi tersebut. Saya membantah, membuat Atsa dan Fidel yang tadi ikut membantu menyerang Belanda pun terdiam. Mereka pergi meninggalkan Atsa dan Fidel di tengah lapangan itu. Saat kembali, keduanya mendengar suara teriakan yang memanggil nama Fidel dan Atsa. Oh, itu teman mereka di universitas. Bagaimana kamu bisa tahu kami di sini? Dan saja ada jalannya, setidaknya aku sedang mengetahui tentang kalian. Nah, kamu belum tidur. Ibu tahu jangan kamu menyerah hanya karena mereka tidak mendukungmu. Mereka hanya belum mempercayaimu. Ingat, jangan menyerah. Dengan kekuatan persatuan berhasil memukul mundur pasukan penyerang Belanda. Yuk.
Tidak boleh, kita harus bersatu. mari kita bersatu. Mari. Ya. Di saat itu juga 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda dibacakan untuk pertama kalinya yang berbunyi, Sumpah Pemuda